Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di kediaman Ibu Ragil Ayu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Kehadiran kita saat ini tak lain hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baiklah para tamu undangan sekalian, di sini kami atas nama keluarga Ibu Ragil Ayu hanya bisa menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam undangan pada pagi hari ini. Maksud dari Ibu Ragil Ayu mengundang kita semua di sini yaitu untuk melakukan doa bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam supaya Tahun Baru Islam ini dapat membawa banyak keberkahan bagi kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan tuan rumah, yang keempat sambutan kepala desa, yang kelima pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keenam ceramah putra, yang ketujuh ceramah putri, yang kedelapan pembacaan sholawat atau nasyid, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita ikuti acara yang pertama, yaitu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudari Firda dan Saudari Novita, serta Saudara Riyad. Kepada pembaca, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa meminta dan bertadang tangan di hadapan-Mu untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu. Pada pagi ini, kami semua, umat muslim di seluruh dunia, tengah berbahagia, bersyukur atas rahmat-Mu karena kami telah merasakan pergantian agar selalu menyertai kami di tahun baru ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Berikanlah hamba semua ini petunjuk agar selalu berada di jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tahun baru yang penuh harapan ini, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami pula yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, agar kami mampu melakukan dan menghindarinya. Jadikanlah kami orang-orang yang hari esok
hari-hari selanjutnya, dan tahun ini lebih baik lagi, dan lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Pakai kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rob, lapangkanlah bagiku lapangan dadaku, dan mudahkanlah bagiku mudahan urusanku, dan lepaskanlah kekelakuan dari ludahku, agar mereka mengerti perkataanku. Wahai Rob kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Wahai Rob kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan beban yang berat kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah adalah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allahumma inni as'aluka al-fiyata fid dunya wal akhirat. Allahumma as'aluka afwa wal afiyat fid dinni wa dunya wa ahlil wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sehat wal afiat dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu maaf dan sehat wal afiat pada agamaku dan duniaku dan keluargaku dan harta bendaku. Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah ya Ghafur, lancarkanlah segala urusan kami di kelas 12. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan ujian-ujian yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk bisa melanjutkan pendidikan di universitas yang kami impikan. Sesungguhnya tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau izinkan mudah, sedang yang susah Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Allah, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana walam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga bermanfaat bagi si pembaca dan para hadirin sekalian. Langsung saja berikutnya yaitu sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Ragil Ayu. Kepada Ibu Ragil Ayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ustadz dan Ibu Nyai, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertatap muka dalam rangka memperingati tahun baru Islam ke 1443 Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Ragil Ayu sebagai tuan rumah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Semoga kegiatan hari ini dicatat amal kebaikannya oleh Allah dan akan menjadi bekal kita apabila telah berpulang ke rahmatullah nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
Tujuan kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan ini adalah untuk memperingati Tahun Baru Islam dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa dengan Tahun Baru Hijriah. Saya sebagai tuan rumah penyelenggara tahun ini mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah berhasil menyelenggarakan acara ini walaupun kita sedang berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 namun tidak menghalangi kecintaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap acara ini dapat berjalan lancar sampai akhir acara. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ragil Ayu. Baiklah, kita akan langsung melanjutkan acara menuju pembacaan sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa. Kepada Bapak Gavino, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz dan Ibu Ustadzah, yang saya hormati tuan rumah, serta saudara, Bapak, Ibu, hadirin, dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena Ia telah dan terus menganugerahkan kepada kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, sungguh sepantasnya kita sebagai umat Islam menyambut Tahun Baru Islam dengan acara semacam ini. Secara pribadi, saya masih sedih karena tidak harus melaksanakan kegiatan ini secara online berkaitan dengan kondisi kita sekarang akibat pandemi. Namun, saya juga senang karena saudara-saudara sekalian tetap hadir dan antusias melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, terutama berkaitan dengan acara-acara yang dapat memperdalam iman kita akan Allah. Sebagai kepala desa, saya mengajak kita semua untuk menghidupkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang dapat membangun semangat persaudaraan. Seni budaya yang mungkin masih belum terungkap harus dan perlu digali secara bersama-sama. Tempat-tempat yang belum terjamah perlu dirawat dan dijaga. Tidak hanya itu, kita juga harus mengingatkan segi pendidikan supaya kita menjadi manusia yang berakal sehat. Terutama anak-anak kita yang merupakan penerus masa depan bangsa dan negara. Apalagi dengan adanya IDT, Impres Desa Tertinggal, semua itu dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang yang kedua, dan sedapat mungkin mengedepankan keadilan yang sungguh merata. Hadirin yang saya cintai, kiranya itulah yang menjadi harapan saya, terutama pada acara kita kali ini. Semoga kita semua menjadi pelopor perdamaian. Untuk itu, marilah kita bangun dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat berjuang di Tahun Baru Hijriah ini, dan selamat menikmati acara-acara pada kegiatan kita kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gavino. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Abiyu dan kawan-kawan. Kepada para pembaca, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna lahum ajran kabira. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya mereka berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan karunia, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berikutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Saudara Vito dan kawan-kawan. Kepada para penceramah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, tibanya 1 Muharram yang merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah sudah semestinya menghadirkan semangat baru pada kita. Didasari peristiwa yang melatar belakangi penamaan pada tahun tersebut, keteladanan yang sama mesti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita ketahui bersama, bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW merupakan kejadian di mana Rasulullah yang pada saat itu berada di Makkah melakukan perjalanan ke Madinah untuk pertama kalinya. Layaknya seseorang yang menempati wilayah baru, maka penerimaan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dipastikan. Namun yang terjadi pada Rasulullah SAW merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana tidak, ketika memasuki Madinah, Rasulullah SAW disambut bahagia oleh hampir seluruh kaum muslimin di Madinah. Hal ini menggambarkan sosok pemimpin yang dicintai karena kesempurnaan akhlaknya. Hingga mereka yang belum bertemu sekalipun turut bergembira karena kehadiran beliau. Kejadian ini menggetarkan jiwa dan tercatat dalam sejarah sepanjang masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosok Rasulullah SAW merupakan pimpinan yang berakhlak sempurna. Ketika suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran, yang artinya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan perilaku dan perkataan Rasul adalah sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun mendapat julukan sebagai Al-Quran berjalan. Kesempurnaan akhlak Rasul ini dibuktikan ketika menjadi pemimpin di Madinah, di mana Rasulullah SAW
menjamin keselamatan kaum kafirin sehingga mereka dapat hidup dengan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 37 yang berbunyi, awalam nu'ammarkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir faduku fama lidzalimina min nasir. Artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu? Ayat tadi memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaknya mau berpikir dengan kata ini yang telah diperbuatnya di masa lalu, atau dengan kata lain merenungkan perbuatan yang telah diperbuat. Lalu dari renungan itu seseorang akan berbenah diri tentang perbuatan yang salah haruslah diubah agar menjadi benar, dan yang kurang hendaknya ditambah supaya menjadi sempurna. Demikian seterusnya sehingga amalan kita menjadi semakin sempurna. Sikap ini mencerminkan akhlak dari Rasulullah SAW yang senantiasa bersikap adil dan memenuhi janjinya, serta secara nyata menggambarkan apa yang ada di dalam Al-Quran secara jelas dan gamblang. Keteladanan yang Rasulullah SAW contohkan sudah selayaknya kita praktikkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meyakininya dalam hati dan melaksanakannya dengan aksi nyata. Sebagai seorang pemimpin, dua sikap tersebut menjadi salah satu kunci yang harus diterapkan agar terciptanya keamanan bagi negeri ini. Adil berarti pemimpin harus memberikan hak menurut kewajibannya pada setiap orang dan tidak memihak ke salah satu sisi saja. Adapun menepati janji, yang berarti tidak ingkar terhadap janji yang telah diucapkan, baik secara lisan maupun tertulis. Sebab itulah maka kita jadikan momen tahun baru Islam 1442 Hijriah ini untuk mengevaluasi akhlak yang belum sempurna dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan titipkan kepada kita, penerusnya dan umatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembacaan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Vito dan kawan-kawan. Semoga ceramah yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya yaitu penyampaian materi ceramah yang akan disampaikan oleh Saudari Nadira. Kepada Saudari Nadira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala uhuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ragil Ayu selaku tuan rumah, yang terhormat Bapak Gauvinus selaku kepala desa, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul untuk memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam agama Islam tidak dikenal tradisi merayakan
yang diwarnai dengan hura-hura yang bersifat mubazir. Namun Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai kesadaran terhadap waktu. Dengan kesadaran bahwa waktu terus berputar, maka diharapkan tumbuh kesadaran dan semangat juang sebagai muslim untuk berupaya memperbaiki diri serta memperbaiki masyarakat di sekitar kita dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa tahun baru Islam didasarkan pada peristiwa hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu makna penting hijrah adalah proses transformasi dari kegelapan menuju peradaban yang tercerahkan. Dalam konteks kebangsaan, hijrah bisa dimaknai sebagai transformasi menuju peningkatan kesejahteraan sebuah elemen masyarakat. Selain itu, hijrah mengandung makna pemisah antara kebenaran dan keburukan. Makna hijrah tersebut harus selalu hidup dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam tidak semata-mata kejadian biasa, melainkan menjadi sebuah manhaj atau pola yang perlu dikaji, diresapi dan diamalkan maknanya. Lebih-lebih, kini umat Islam dan bangsa kita sedang berada di dalam ujian, yaitu terjadinya bencana alam maupun masalah sosial dan moral yang memperlihatkan kita semua bencana demi bencana sebagian besar terjadi akibat perbuatan manusia yang mengabaikan melanggar norma-norma yang telah digariskan oleh Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin untuk memulai tahun baru Hijriah ini dengan tekad dan semangat muhasabah menuju perbaikan diri dan perbaikan masyarakat. Mari kita renungkan, hijrah telah membuat umat Islam ketika masih berada di Mekah dalam keadaan tidak memiliki kekuatan apa-apa, menjadi umat yang kuat dan mulia. Umat Islam mampu membangun sebuah perekonomian yang baik, membangun persaudaraan yang baik antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Madinah pun kemudian dikenal sebagai sebuah negeri yang aman dan makmur, karena umat Islam bisa berniaga dengan siapapun, dan orang-orang non-muslim hidup aman di Madinah dalam suasana yang rukun dan damai di bawah naungan keadilan Islam. Para ulama dan sejarawan Islam telah sepakat bahwa Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW telah berubah dari sekadar sebuah kota menjadi negara dan pusat tumbuhnya peradaban Islam. Bahkan dengan struktur yang menurut cendekiawan Barat, Robert and Billah, terlalu modern untuk ukuran zamannya. Saat itu Muhammad SAW sendiri yang menjabat sebagai kepala negaranya. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam konteks kekinian, tentu hijrah yang berarti pindah tempat atau meninggalkan tempat menuju tempat lain, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, tidak perlu dilakukan. Maka, hijrah dari perilaku kurang baik ke perilaku yang baik atau lebih baik, dan perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri kepada perilaku yang peduli terhadap orang lain. Dari perilaku kehidupan bebas nilai kepada kehidupan yang terikat dengan nilai-nilai agama dan akhlakul karimah. Dari perilaku korupsi kepada perilaku jujur dan anti korupsi. Di samping itu, hijrah juga dapat dimaknai berpindah dari kondisi hidup yang penuh kemiskinan kepada kondisi hidup yang layak dan sejahtera. Untuk membangun hari depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat diperlukan mental
dan perilaku hijrah dari setiap warga negara bangsa. Dalam hal ini, umat Islam yang merupakan mayoritas perlu memaksimalkan hijrah sebagai momentum perubahan diri dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Setiap muslim dimanapun perlu meresapi dan mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang terhina. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian sambutan saya dalam menyambut tahun baru 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kaum muslimin dan bangsa Indonesia. Salam menuju hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadira yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu tampilan sholawat. Kepada Saudara Iqbal beserta tim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Ta'a ya Tabibi. Assalamu alaik Mustafa'i fil qiyamah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Raqqa sa'ina ya syauqan wa li taibatana fata'ishqan fataitu ila habibi fadaya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghayrihi ta'allaq. Ya baqi yas'al khaliqahu fatahu al-wahyu fa'ashraq. Iqra iqra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Ya Taibatu jituki sabba li Rasulillahi muhibba bi rawdati sakanatul ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Taibatu jituki sabba li Rasulillahi muhibba bi rawdati sakanatul ruhi wa jiwaril hadi
القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك deket anjing فطربوا يا أهل المثاني فهزلوا اليمن غرد واستضيعوا بجمالي فخفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا aduh lali anjing marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban haitsu utina ata'an marhaban ya ma'al fakhran mu'abbad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini fali rabbi kullu amrin marhaban marhaban ya ya marhaban 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 ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini Allah marhaban marhaban idhabana bi wujudi marhaban marhaban al mustafa adi muhammad marhaban 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 ya nurul aini
faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dama aman ya mahaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan salawatnya. Semoga dengan sering bersolawat, kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, serta dapat menghibur para tamu undangan sekalian. Acara terakhir yang akan kita ikuti adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ali dan Saudara Adit. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan doa akhir tahun. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم عملت من أمل في هذه السنة ما نهيت عنه ولم أتب منه وحملت فيها علي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي وأدعوتني إلى التوبة من بعد جراءتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضى ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبل مني ولا تقع رجائي منك يا كريم. Ya Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini, termasuk yang Engkau larang, sementara aku belum bertaubat. Perbuatanku yang Engkau maklumi karena kemurahan-Mu, sementara Engkau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang Engkau perintah untuk taubat sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu. Karena aku memohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Ya Tuhanku, aku berharap Engkau menerima perbuatanku yang Engkau ridhoi di tahun ini, dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Jangan pupuskan harapanku, wahai Tuhan yang Maha Pemarah. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada peringatan Tahun Baru Islam, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua, dan agar doa kita khusyuk dan diterima. Mari kita berdoa menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafir ni'amahu wa yumazidan ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallayna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi min al-awliya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i salihin wa sahabati wa tabi'in wa amilin wal musannifin wal mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afatan fi jazal wa hidayatan fil ilmi wa hidayatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najatan minan wal 'afiyati hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai yang Maha Menatap, wahai yang Maha Agung, wahai yang Maha Perkasa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang segala Maha Tahu, dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekalian apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bukankanlah lembaran-lembaran baru yang bersih dan menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dan selamatkan kedua orang tua kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah, dan berbudi pekerti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatul khotimah, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, bukankanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepada-Mu. Jadikanlah mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkanlah telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu berusaha menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Allah.
Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang mengisi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau turunkan segala sesuatu, dan karenanya tumbuh segala sesuatu, dan berdahlah segala sesuatu. Di tahun baru Islam yang penuh rahmat ini, kabulkanlah permintaan hamba-Mu, ya Allah. Berilah hamba-Mu jalan dan mudahkanlah urusan agar dapat menempuh cita-cita yang kami inginkan, ya Allah. Semoga apa yang ingin kami raih terkabul oleh-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah doa pada penutup acara peringatan tahun baru Islam. Semoga apa yang kita inginkan terkabul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati. Kini kita telah tiba pada penghujung acara. Kami selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Karena manusia tak jauh dari kesalahan dan yang maha benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ramatama, silakan dinikmati di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khairan ahsan jaza. Thank you very much. Terima kasih. Koreksi dari saya, penguji 1, mungkin juga nanti ada dari penguji 2. Sebelum saya tutup, dari segi suara, penampilan sudah sangat bagus sekali. Akan tapi hal-hal yang saya amati dari busana, kita saat ini memperingati suasana yang religius, peringatan besar Islam. Jadi kalau saya mulai dari MC Muqaddimah, sudah bagus, hanya Muqaddimah Arab sedikit kurang. Kemudian Bapak Ustadz dan Bunyai, berarti satunya Bunyai dan tua, yang penceramanya Ustadz sudah masuk. Lalu kekurangan video putus-putus gerakannya itu. Kemudian sambutan dari tuan rumah yang kurang begitu terdengar semuanya dari saya. Lalu penceramah awal yang tanpa muqaddimah Arab, tadi agak songkok. Kemudian yang penceramah akhir yang menutup kesempurnaannya itu. Penerjemah. Nah, ini yang kebanyakan mulai dari penerjemah, kemudian bacaan ayat suci Al-Quran, sampai ke hiburan, saat hiburan membaca sholawat, seluruh krunya, nggak tahu pada hilang songkoknya, tanpa pakai songkok. Kemudian juga ada doa yang nggak pakai songkok tadi, doa yang awal, doa ke-1. Nah, pas lupa itu kalau tahun sebelumnya itu ya praktek di musola atau di sekolah ya pakai songkok betul semuanya, karena ada yang pakai surban penceramanya. Yang tadi itu baca sholawat pas mahal qiyam, nah itu mahal qiyam. Ada yang lupa, aduh lali aku itu, jatah dengar juga itu, ada edit pas marhaban. Nah, paling tidak
sudah umum mahalul qiyam, berdiri di tempat. Mahalul qiyam itu artinya berdiri di tempat. Tidak amati kalau pada duduk gitu. Jadi nggak usah diucapkan mahalul qiyam. Maksudnya Nabi. Nah, hanya itu tidak apa-apa, sesuai dengan yang disampaikan oleh MC tadi. Manusia tidak akan lepas dari kekurangan. Tetap ada kekurangan, tidak akan 100% sempurna. Sempurna hanya milik Allah. Itu. Mudah-mudahan kekurangan kita menjadi pengalaman yang terbaik untuk ke depan selanjutnya sebagai juru dakwah. Tidak harus pidato, tapi kita ngajak, memberi contoh, uswah, tauladan yang baik pada sesama. Demikian koreksi dari saya. Sebelum nanti disampaikan oleh penguji kedua Pak Karim, itu betul ada itu. Perlu saya sampaikan soal USP yang dimulai tanggal 1 Maret itu soal yang sudah saya bikin oleh tim MKMP persis dari kisi-kisi yang sudah saya kirim. Saya amati ada satu soal bab mawaris, ketentuan pembagian mawaris. Saya sela-sela sebelum USP, saya cari waktu untuk menyempatkan bahas satu soal itu aja. Ketentuan perhitungan mawaris. Saya kira itu dulu. Saya beri kesempatan untuk Pak Karim. Mungkin ada tambahan, koreksi. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih semuanya, wabil khusus kepada Bapak penguji pertama, Bapak Samsul Anam, yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa koreksi atau juga beberapa masukan terkait ujian praktek pada pagi hari ini oleh kelas 12 MIPA 1. Yang punten sebelumnya kalau seandainya ada suara-suara masuk, karena memang kondisi saya sedang di ruang guru sehingga banyak orang juga, mohon dimengerti, tapi tetap fokus ke suara saya. Baik, koreksi yang pertama, MC tata bahasa sudah bagus, tapi alangkah baiknya mukadimahnya juga diperpanjang. Terus kepada yang terhormat, karena ini PHBI, peringatan Hari Besar Islam, kepada yang terhormat tadi itu juga alangkah baiknya kepada kiai, disebutkan juga tokoh masyarakat, muspika masyarakat, polis, polsek, dan ramil, termasuk para masyayikh, para habaib juga disebutkan semua. Itu yang pertama. Terus kepada penceramah, alangkah indahnya juga nanti tadi itu saat ceramah juga bisa disajikan beberapa hadis-hadis atau dasar-dasar yang berkaitan dengan tanggal 1 Muharram ini. Apa yang membedakan kalender Hijriah dengan kalender Masehi? Belakangnya apa? Lebih ke arah story, lebih ke arah sejarah. Dikuasai lagi hasanah keilmuannya terkait materi Muharram ini. Yang kedua, busana tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Anam, sehingga karena ini kaitannya Birnamej, artinya Birnamej adalah sebuah acara peringatan Hari Besar. Jadi busana perlu diperhatikan, songkok terutama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri juga menyampaikan bahwa menggunakan penutup kepala itu merupakan sebuah sunnah, sehingga akan kelihatan lebih indah. Terus petugas sholawat, anggap betul ini sedang terjadi acara 1 Muharram di tengah-tengah masyarakat dan kalian sebagai penyaji acara. Anggap benar-benar terjadi acara ini di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Konsep atau penataannya lebih matang lagi. Akan sangat lucu kalau seandainya di panggung kata-kata, duh lupa aku, lali aku.
akan ditertawakan nanti oleh seluruh para hadirin nanti. Pada saat vokal dengan suara terbangnya tidak sesuai, ya, sholawatnya ada yang lupa di tengah-tengah jalan putus, daripada malu-maluin, mending ditata sebaik mungkin, serapi mungkin, sehingga layak untuk disajikan di sebuah acara yang dihadiri oleh muslimin dan muslimat orang. Mungkin hanya itu ya koreksi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai penguji kedua, saya kembalikan kepada penguji pertama, Bapak Anam. Saya persilakan. Terima kasih disampaikan. Sesuai dengan waktu, sekarang sudah pukul 10:04. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Selamat istirahat untuk persiapan praktek berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan sukses selalu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kami penguji mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Anam. Iya. Kasihan selalu. Boy. Aulup. Ya, maaf. Tadi.